saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Mas Sandro. Saya 1 tahun ya di komunitas ini, dari bulan 8 sampai bulan ini. Dan saya di sini belajar banyak hal di komunitas ini, mulai dari nol sampai sekarang ini berkat juga Mas Sandro, berkat teman-teman, sharing dari teman-teman semuanya. Dan saya di sini mau sedikit share ke teman-teman Pak dari Ramadan. Oh, udah maju enggak? Dari pengalaman saya sendiri ya. Dari pengalaman saya sendiri selama saya ke YouTube dari awal, dari nol sampai sekarang sudah subscribe-nya 14k. Dan itu Tepuk tangan dong 14k. Enek tepuk tangannya bareng guys, ngawur. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. sebenarnya itu apa ya teman-teman, bukan yang luar biasa ya, enggak, menurut saya ya mungkin masih Sampai naik gak luar biasa, gawe aku yo top. Lanjut. Di sini saya mau nge-share dari pengalaman saya dari awal sampai sekarang, yang saya terapkan, yang saya lakukan selama ini. Terus saya ada tips, beberapa tips, mungkin tips saya ini bisa teman-teman gunakan atau mungkin bisa buat pembelajaran teman-teman. Di sini saya mau ngasih tipsnya. Pertama, pasang goal yang terukur. Artinya teman-teman nge-YouTube itu kan teman-teman sudah niat ya, saya nge-YouTube. Nah, teman-teman harus punya target gitu loh. Dulu saya masuk ke komunitas itu dari 0 subscribe ke ketemu Mas Sandro. Itu saya langsung punya target minimal 6 bulan aku harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu targetku. Terus akhirnya apa ya, kalau kita punya target otomatis kan itu ucapan adalah doa ya teman-teman. Ucapan adalah doa, otomatis mau nggak mau kita punya apa ya, konsistensi, kita semangat terus, mau nggak mau Allah itu juga mau mengabulkan doa kita gitu loh teman-teman. Jadi alhamdulillah saya punya target itu di bulan satunya itu mencapai semuanya. Jadi mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Bulan 1. Bulan 1. Berapa bulan itu? 6 bulan. 6 bulan. Pas. Jadi teman-teman sekarang kalau masih belum punya target, tulis targetnya sampean, mungkin tulis di diary lah atau tulis di mungkin di HP teman-teman. Itu tulis, dan itu juga akan apa ya? Alam itu akan membantu kita gitu loh teman-teman. Jadi kekuatan alam. Itu ya. Pertama itu. Kedua selama ini sama teman-teman nge-YouTube itu kira-kira keluarganya ngerti nggak? Gitu loh. Orang tuanya ngerti nggak? Minta doa restu orang tua. Aku dulu itu. Jadi aku nge-YouTube itu minta doa restu orang tua aku, karena orang tua itu doa yang paling dijabai kan otomatis. Jadi kita kalau pengen lancar, maksudnya perjalanan YouTube-nya lancar, ya minta doa restu lah gitu loh. Selama orang tua kita masih ada, minta doa restu, saya nge-YouTube doain lancar, terus berkembang kayak gitu ya. Itu yang tak lakuin. Terus ketiga, sesuaikan minat dan kemampuan teman-teman. Jadi teman-teman nge-YouTube itu minatnya di bidang apa? Sesuaikan passionnya sampean sendiri. Ada yang make up, ada yang kuliner, ada yang nge-vlog, ada yang masak, ada yang mungkin kerokan, nggak apa-apa. Tergantung teman-teman punya passionnya apa di situ. Gibah lah, gibah yang positif nggak apa-apa. Curhat. Nyinyir. Nyinyir. Ada yang podcast mungkin. Nah, ya nggak apa-apa, kuyae ditelateni sama sukain bidang iku ya wis kuwi di-up terus. Kembangkan terus. Oh, dikembangkan menurut teman-teman sendiri. Terus yang keempat, temukan ciri khas teman-teman. Nah, mungkin kontennya kayak Mas Sandro. Nah, Mas Sandro kan ciri khasnya mau ganteng Sandronya gitu kan. Jadi uang perlu mau ganteng Sandronya, konten Mas Sandro kayak gitu loh. Jadi
jadi punya nama sendiri kayak gitu loh. Gimik. Gimik. Nah, terus bikin konten yang menarik. Aku saiki pun ya belum begitu menarik, tapi saya masih terus belajar bagaimana cara bikin konten sing orang itu seneng, orang itu betah dengan video kita, menonton kita itu betah. Di situ aku juga masih belajar sampai sekarang. Dan belajarnya gimana? Ya banyak cara kita bisa cari tutorial di YouTube, itu banyak. Bagaimana cara bikin konten yang menarik, itu ada di tutorial YouTube ada. Terus yang ke peralatan ya. Nah, peralatan. Nah, teman-teman kan nge-YouTube itu kan mungkin peralatannya ada yang peralatan seadanya, emang sudah ada disiapkan. Mungkin ada yang mulai dari tripod lah, kamera lah, terus HP-nya yang canggih. Jadi kalau teman-teman sekarang kita kembalikan ke kita ya, kita melihat YouTube orang lain, terus gambarnya terus buram, terus gambarnya goyang-goyang, kira-kira nyaman nggak kita? Tidak. Otomatis sama juga kan cegah ya, otomatis delok. Iki apa sih gambarnya goyang-goyang, terus nanti itu kualitas juga itu mempengaruhi view kita itu betah dengan konten-konten kita gitu loh teman-teman. Itu juga kalau bisa itu diperbaiki terus kualitas videonya, kalau bisa sejernih mungkin, itu juga berpengaruh. Terus di sini selanjutnya fokus dengan saat pembuatan video. Jadi aku pun kadang nggak fokus karena masa itu kalau kita nggak fokus ya kita belum record, kita sebenarnya sudah record tapi lupa, kita belum tag record, kita sudah masukin bahan-bahannya, otomatis gagal kabeh. Itu lek masak. Masak itu paling harus fokus, kalau nggak fokus, les kadung tim masuknya kabeh, nggak kerekod, mesti guwang gagal. Ora beda kita nggak konten sing nge-vlog, kan bisa diulang gitu, kita bisa ngomong lagi kayak gitu. Jadi harus benar-benar fokus di saat bikin kontennya, biar hasilnya memuaskan, biar hasilnya bagus seperti itu. Terus selanjutnya di sini, nah, promosikan video melalui media sosial. Itu yang saya lakukan. Aku pertama nge-YouTube, aku enggak setiap ketemu konco dek MTR lah, dek Star lah, kue mesti tak promosikan. Mbak, aku di YouTube. Apa YouTube sampean? Masak, Mbak. Tolong dibantu subscribe ya. Mesti kue. Jadi aku nggak izin. Jadi sama aja malu lah, sama wis punya niatan nge-YouTube intinya ya aja setengah-setengah. Terjun aja gitu loh teman-teman. Nggak usah izin. Apa meneh? Saiki media sosial itu gratis, sama media sosial kayak Facebook, Instagram, mungkin Twitter lah. Mungkin komunitas-komunitas atau apa ya, grup-grup di Facebook itu kan banyak ya teman-teman. Itu sama bisa buat media mempromosikan channel YouTube sampean gitu. Kita itu siapa sih? Maksudnya artis juga bukan, public figure juga bukan. Kalau kita nggak mau maksudnya nggak mau sering-sering promosi, siapa sih ngerti ngono lho maksudnya. Siapa sih ngerti kita di YouTube ngono lho. Jadi teman-teman ini harus semangat ya, semangat promosi di Facebook lah kayak gitu. Nah, kuwi ya teman-teman. Contohnya sampean seandainya kontennya kuliner lah. Lah sampean ikut grup-grup Facebook yang kuliner-kuliner, itu juga mempengaruhi. Kayak masakan, sampean ikut grup Facebook yang masak-masakan, itu juga mempengaruhi. Aku sering ngupload nih resep masakan Hongkong, itu juga berpengaruh. Kalau di situ teman-teman bisa upload itu foto, kasih linknya. Jadi dia kalau mau lihat resep kita, dia mau ngeklik YouTube kita gitu loh. Itu manfaatnya promosi di media sosial. Aku mesti sering, sampai sekarang pun aku setiap ngupload di YouTube, itu mesti tak share di Facebook juga, ngono loh. Jadi dan tetap apa ya, promosinya tetap ada. Ku ya. Terus perkuat dengan upaya SEO. Jadi SEO itu nanti Ben Mas Sandro yang menjelaskan.
Mau jelas kan ya iso to. Wong sedilu teh kok. Walah. Terus sing paling penting lah menurutku apa ya? Ngisi deskripsi itu juga penting. Teman-teman harus telaten ngisi, jangan malas-malas. Deskripsi itu harus diisi. Karena itu memperkuat orang mencari, orang searching YouTube kita. Jadi itu pengaruh banget. Deskripsi diisi sebanyak-banyaknya. Terus ngasih judul yang bagus dan menarik. Wah, Nah, penting banget. Kasih uraian agak lebih banyak. Kasih judul yang menarik. Terus selalu mengikuti sistemnya YouTube itu, algoritmanya YouTube itu apa yang sekarang lagi trending, ya itu yang naik. Jadi teman-teman lah bikin konten YouTube itu selalu ada yang trending ya. Selalu ada yang trending YouTube itu. Sing kemarin kayak masakan ya, yang lain aku nggak tahu. Kalau masakan itu ada odidang ya. Odading. Nah, odading. Nah, odading viral. Jadi kita jadi mau nggak mau kita ya harus mengikuti alure ngono kuwi YouTube ya. Terus mungkin sing lagi trending kan nesting ngono ki, mungkin sing vlog lah kalian bisa kreasikan sendiri. Aku nggak ngerti carane piye lah sing ngono-ngono kuwi. Yang penting kita harus mengikuti ngono-ngono kuwi. Nah, terus ya menurutku yang penting konsisten. Nah, aku melakukan YouTube itu dari awal itu setiap hari upload. Saat mencapai pengen punya target 6 bulan 1000 subscriber karena 4000 jam tayang. Kuwi targetku setiap hari upload. Dan semakin kesini saya satu minggu 2 kali 3 kali. Jadi itu dijadwal teman-teman. Sama nguploadnya jam berapa, hari apa, kuwi penting. Sebenarnya yang 1 minggu 2 kali upload ya. Sama mungkin ambilnya hari Senin sama hari Kamis. Ya wes kuwi lakukan seterusnya. Terus jamnya itu harus konsisten juga. Itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi YouTube akan melihat, akan merekomen YouTube kita gitu loh. Akan mendeteksi channel kita. Nah, peralatan. Nah, teman-teman kan nge-YouTube itu kan mungkin peralatannya ada yang peralatan seadanya, emang sudah ada disiapkan. Mungkin ada yang mulai dari tripod lah, kamera lah, terus HP-nya yang canggih. Jadi kalau teman-teman sekarang kita kembalikan ke kita ya, kita melihat YouTube orang lain, terus gambarnya terus buram, terus gambarnya goyang-goyang, kira-kira nyaman nggak kita? Tidak. Otomatis sampai juga kan cegah ya, otomatis delok. Iki apa sih gambarnya goyang-goyang terus? Jadi itu kualitas juga, itu mempengaruhi view kita itu betah dengan konten-konten kita gitu loh teman-teman. Itu juga kalau bisa itu diperbaiki terus kualitas videonya, kalau bisa sejernih mungkin. Itu juga berpengaruh. Terus di sini selanjutnya fokus dengan saat pembuatan video. Jadi aku pun kadang nggak fokus karena masa itu kalau kita nggak fokus ya kita belum record. Kita sebenarnya sudah record tapi lupa, kita belum tag record. Kita sudah masukin bahan-bahannya, otomatis gagal kabeh. Itu lek masak. Masak itu paling harus fokus. Kalau nggak fokus, les kadung tim masuknya kabeh, nggak kerekod, mesti guwang gagal. Beda kita nggak konten sing nge-vlog, kan bisa diulang gitu. Kita bisa ngomong lagi kayak gitu. Jadi harus benar-benar fokus di saat bikin kontennya, biar hasilnya memuaskan, biar hasilnya bagus seperti itu. Terus selanjutnya di sini, nah, promosikan video melalui media sosial. Itu yang saya lakukan. Aku pertama nge-YouTube, aku enggak setiap ketemu konco dek MTR lah, besar lah, kue mesti tak promosikan. Mbak, aku di YouTube. Apa YouTube sampean? Masak, Mbak. Tolong dibantu subscribe ya. Mesti kue. Jadi aku nggak izin. Jadi sama aja malu lah, sama wis punya niatan nge-YouTube intinya ya wis aja setengah-setengah.
terjun aja gitu loh teman-teman, nggak usah izin. Apa meneh saiki media sosial itu gratis, sama media sosial kayak Facebook, Instagram, mungkin Twitter lah, mungkin komunitas-komunitas atau apa ya, grup-grup di Facebook itu kan banyak ya teman-teman. Itu sampean bisa buat media mempromosikan channel YouTube sampean gitu. Kita itu siapa sih? Maksudnya artis juga bukan, public figure juga bukan. Kalau kita nggak mau nggak mau sering-sering promosi, siapa sih ngerti ngono lho, maksudnya siapa sih ngerti kita di YouTube ngono lho. Jadi teman-teman ini harus semangat ya, semangat promosi di Facebook lah kayak gitu. Nah, kuwi ya teman-teman. Contohnya sampean seandainya kontennya kuliner lah, lah sampean ikut grup-grup Facebook yang kuliner-kuliner itu juga mempengaruhi. Kayak masakan, sampean ikut grup Facebook yang masak-masakan itu juga mempengaruhi. Aku sering upload deh resep masakan Hongkong, itu juga berpengaruh. Kalau di situ teman-teman bisa upload itu foto, kasih linknya. Jadi dia kalau mau lihat resep kita, dia mau ngeklik YouTube kita gitu loh. Itu manfaatnya promosi di media sosial. Aku mesti sering, sampai sekarang pun aku setiap ngupload di YouTube, itu mesti tak share di Facebookku juga, ngono loh. Jadi dan tetap apa ya, promosinya tetap ada. Kuwi ya. Terus perkuat dengan upaya SEO. Jadi SEO itu nanti Ben Mas Sandro yang menjelaskan. Mau jelasnya kan ya iso to. Wong sedilu teh kok. Walah. Terus sing paling penting lah menurutku apa ya? Ngisi deskripsi itu juga penting. Teman-teman harus telaten ngisi, jangan malas-malas, deskripsi itu harus diisi. Karena itu memperkuat orang mencari, orang searching YouTube kita. Jadi itu pengaruh banget. Deskripsi diisi sebanyak-banyaknya. Oh. Terus ngasih judul yang bagus dan menarik. Wah, Nah, penting banget. Kasih uraian agak lebih banyak. Kasih judul yang menarik. Terus selalu mengikuti sistemnya YouTube itu, algoritmanya YouTube itu apa yang sekarang lagi trending, ya itu yang naik. Jadi teman-teman lah bikin konten YouTube itu selalu ada yang trending ya. Selalu ada yang trending YouTube itu. Yang kemarin kayak masakan ya, yang lain aku nggak tahu. Kalau masakan itu ada odidang ya. Odading itu viral. Jadi kita jadi mau nggak mau kita ya harus mengikuti alure ngono kuwi YouTube ya. Terus mungkin sing lagi trending kan nesting ngono ki, mungkin sing vlog lah, kalian bisa kreasikan sendiri. Aku nggak ngerti carane piye lah sing ngono-ngono kuwi. Yang penting kita harus mengikuti ngono-ngono kuwi. Nah, terus menurutku yang penting konsisten. Nah, aku melakukan YouTube itu dari awal itu setiap hari upload. Saat mencapai pengen punya target 6 bulan 1000 subscriber karena 4000 jam tayang. Kuwi targetku setiap hari upload. Dan semakin kesini saya satu minggu 2 kali 3 kali. Jadi itu dijadwal teman-teman. Sama nguploadnya jam berapa, hari apa, kuwi penting. Sebenarnya yang 1 minggu 2 kali upload ya. Sama mungkin ambilnya hari Senin sama hari Kamis. Ya wes kuwi lakukan seterusnya. Terus jamnya itu harus konsisten juga. Itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi YouTube akan melihat, akan merekomend YouTube kita gitu loh. Akan mendeteksi channel kita. Karena kita di YouTube itu saingannya kayak banget teman-teman. Saingannya bukan cuma 1000 channel, 2000 channel, 1 juta, enggak, jutaan channel. Jadi kita harus benar-benar mengikuti mengikuti sistem YouTube bekerja. Kalau enggak ya kita capek, Mbak. Karena channel kita itu masih kecil, ngono lho maksudnya iki. Orang akan melihat itu YouTube enggak merekomendasikan, enggak
nggak bantu kita itu sulit akan naik gitu loh teman-teman. Jadi kita itu sangat sulit, sangat kecapean karena kita itu bersaing dengan jutaan channel di luar sana di seluruh mungkin dunia ya. Terus itu konsisten, terus kualitas video ya teman-teman. Jadi sing hari ini mungkin pakai HP belum jernih, resolusinya masih rendah, ya diperbaiki, kita beli ya kita YouTube itu ya harus modal ya teman-teman. Ojo HP saeneke. Jadi kita sendiri kita ibaratkan kita sendiri kalau melihat channel orang lain sing gambarnya nggak begitu jelas kan awalnya juga malas ya. Jadi itu dikembalikan ke kita sendiri kayak gitu loh. Jadi kita berikan yang terbaik, yang sekreatif mungkin. Terus bikin thumbnail yang menarik, judul-judul yang bagus seperti itu. Terus yang terakhir apa ya? Nah, yang terakhir pokoknya teman-teman tetap itu tadi punya target ya. Kita punya melakukan sesuatu itu harus punya target. Jadi biar tetap semangat. Terus gali terus potensi kalian semua, pasti kalian itu bisa kok sebenarnya. Kalian itu luar biasa, bisa. Oke, terima kasih. Semoga sharing saya ini bermanfaat. Apabila ada salah dalam perkataan ya saya minta maaf. Subscribe-nya 20k. Dan semua subscribe-nya 100k. Dan semoga teman-teman sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.